Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Berkah. Pada kesempatan singkat kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang kisah pemuda yang rela melumuri tubuhnya dengan kotoran demi menghindari zina. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan ada seorang pemuda penjualan kain keliling dari Syam memiliki postur tubuh indah dan berwajah tampan. Namun, pemuda ini bukan sembarangan pemuda. Dia juga dianugerahi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, ketika sedang menjajakan kain, ia dipanggil seorang perempuan. Pemuda ini disuruh masuk ke dalam rumah yang sangat mewah. Begitu pemuda memasuki rumah, wanita itu segera mengunci pintu. Dia ternyata telah lama tergila-gila dengan si pemuda itu. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dalam rumah, hanya mereka berdua. Wanita itu pun merayu-rayunya untuk berzina. Alih-alih terbujuk, pemuda mengingatkan wanita itu akan pedihnya siksa Allah. Namun, usaha pemuda itu sia-sia. Setiap perkataan yang diucapkan si pemuda itu justru membuat wanita itu semakin nekat. Pemuda juga bergeming, dia tetap saja menolak. Alhasil, wanita itu pun mengancam si pemuda itu. Jika dia tidak menurut, wanita itu akan berteriak sekeras-kerasnya. Dia akan mengatakan kepada semua orang jika pemuda itu masuk ke rumah untuk memperkosanya. Mereka akan mempercayai perkataan wanita itu karena kedudukan wanita. Terlebih, pemuda itu pun sudah terlanjur memasuki rumahnya. Perempuan itu mengancam orang-orang akan marah dan menggantungnya hidup-hidup. Pemuda itu pun mencari jalan keluar. Dia tak mau maksiat dan tak mau juga difitnah sebagai pemerkosa. Sejenak pemuda itu mendapatkan ide yang nekat. Dia bertekad menjalankan rencana darurat itu demi menyelamatkan ketakwaannya. Pemuda itu pun meminta izin kepada wanita itu untuk pergi ke kamar mandi. Dia beralasan untuk bersih-bersih terlebih dahulu sebelum menuruti keinginan wanita tersebut. Mendengar pemuda itu takluk, dia amat gembira. Dia segera mempersilahkan pemuda itu ke kamar mandi. Di kamar mandi, pemuda tersebut bergetar karena takut akan perbuatan maksiat. Sambil menyusun kembali rencananya, dia memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu pasti di antara golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah seorang pemuda yang diajak berzina oleh seseorang wanita dan berkedudukan. Lalu ia mengatakan, "Sungguh aku takut kepada Allah." Setelah itu, pemuda itu menjalankan rencananya. Dia buang air besar dan melumuri tubuhnya dengan kotorannya, memenuhi rambut, muka, dada hingga tangan dengan kotorannya. Sempat dia sendiri mual dan muntah. Sambil menangis dia berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, karena rasa takutku padamulah aku melakukan ini, maka gantikanlah untukku yang lebih baik." Dia pun keluar dari kamar mandi. Begitupun wanita melihatnya, ia terkejut bukan main. Dia merasa jijik dan berteriak. Dia mengusir pemuda itu dan mengatainya gila. Si pemuda itu pun berjalan keluar sambil berlagak seperti orang gila. Begitu sampai di luar, ia segera mencari tempat yang aman. Dia takut masyarakat menggunjingnya dan barang dagangannya tidak laku. Ia pun merasa lega. Sesampai di rumahnya, ia langsung cepat melepaskan pakaian dan membersihkannya. Saat keluar dari kamar mandi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya harum yang luar biasa, memancar dari seluruh pori-pori tubuhnya. Harumnya itu tercium dari jarak beberapa meter. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, akhirnya dia dikenal dengan sebutan Al-Miski atau orang yang seharum kasturi.
Dalam riwayat lain menyebutkan pemuda itu adalah Ibnu Sirin, yakni Abu Bakar Muhammad bin Sirin al-Basri, lahir 33 Hijriah atau 643 sampai 4 Masehi, meninggal 110 Hijriah atau 729 Masehi. Di kemudian hari, dia menjadi seorang tokoh ulama ahli fikih dan perawi hadis dari golongan tabi'in yang menetap di Basrah. Ibnu Sirin juga terkenal kemampuannya dalam menakwilkan mimpi serta atas kesalehannya. Sumber Kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah Lin-Nasyi'in. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.